salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Taruna Aji Gusti dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Prodi D3 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan, Angkatan 14 Charlie. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan unit kendaraan PKPPK. Karena dari yang kita ketahui, banyak orang yang belum mengetahui tentang jenis dan unit kendaraan PKPPK tersebut. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan langsung saja. Oke, yang pertama kali akan kita bahas adalah jenis kendaraan utama PKPPK, yaitu foam tender. Foam tender terdiri dari 6 tipe. Yang pertama adalah foam tender tipe 1, memiliki kapasitas tangki air lebih besar dari 10.000 liter. Tangki foam konsentrat minimum 12% dari kapasitas tangki air. Kapasitas tangki tepung kimia kering atau dry chemical powder 500 kg. Kapasitas pompa minimum 6.000 liter per menit dan kapasitas pancaran utama busa minimum 5.000 liter per menit. Dilengkapi dengan bumper turret, handlines, nozzle di bawah dan di depan kendaraan, serta monitor, dan memiliki akselerasi 0 sampai dengan 80 km per jam dalam 40 detik, kecepatan minimum 100 km per jam, jarak pancaran rata-rata atau discharge rate minimum 70 meter, jarak pengereman atau stop distance maksimum 12 meter pada kecepatan 32 km per jam. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah foam tender tipe 2 yang memiliki kapasitas tangki air minimal 9.000 liter. Tangki foam konsentrat minimum 12% dari kapasitas tangki air. Kapasitas tangki tepung kimia kering atau dry chemical powder 500 kg. Kapasitas pompa minimum 5.500 liter per menit dan kapasitas pancaran utama busa minimum 4.500 liter per menit. Dilengkapi dengan bumper turret, handlines, nozzle di bawah dan di depan kendaraan, serta monitor, mampu berakselerasi 0 sampai dengan 80 km per jam dalam 40 detik. Kecepatan minimum 100 km per jam. Jarak pancaran rata-rata atau discharge range minimum 70 meter. Jarak pengereman stop distance maksimum 12 meter pada kecepatan 32 km per jam. Kemudian, foam tender tipe 3 yang memiliki kapasitas tangki air minimal 6.000 liter. Tangki foam konsentrat minimum 12% dari kapasitas tangki air. Kapasitas tangki tepung kimia kering atau dry chemical powder sebesar 250 kg. Kapasitas pompa minimum 4.000 liter per menit dan kapasitas pancaran utama busa minimum 3.000 liter per menit. Dilengkapi dengan handlines, nozzle di bawah dan di depan kendaraan, serta monitor, mampu berakselerasi 0 sampai dengan 80 km per jam dalam 35 detik. Kecepatan minimum 105 km per jam. Jarak pancaran rata-rata atau discharge range minimum 65 meter. Jarak pengereman atau stop distance minimum 12 meter pada kecepatan 32 km per jam. Selanjutnya, foam tender tipe 4 yang memiliki kapasitas tangki air minimal 4.000 liter. Tangki foam konsentrat minimum 12% dari kapasitas tangki air. Kapasitas tangki tepung kimia kering atau dry chemical powder 250 kg. Kapasitas pompa minimum 3.000 liter per menit dan kapasitas pancaran utama busa minimum 2.000 liter per menit. Dilengkapi dengan handlines, nozzle di bawah dan di depan kendaraan, serta monitor, dapat berakselerasi 0 sampai dengan 80 km per jam dalam 25 detik. Kecepatan minimum 105 km per jam.
Jarak pancaran rata-rata atau discharge range minimum 60 meter. Jarak pengereman atau stop distance maksimum 12 meter pada kecepatan 32 km per jam. Yang kelima, foam tender tipe 5 yang memiliki kapasitas tangki air minimal 2.500 liter. Tangki foam konsentrat minimum 12% dari kapasitas tangki air. Kapasitas tangki tepung kimia kering atau dry chemical powder 250 kg. Kapasitas pompa minimum 2.500 liter per menit dan kapasitas pancaran utama busa minimum 1.800 liter per menit. Dilengkapi dengan handlines, nozzle di bawah dan di depan kendaraan, serta monitor, mampu berakselerasi 0 sampai dengan 80 km per jam dalam 25 detik. Kecepatan minimum 105 km per jam. Jarak pancaran rata-rata atau discharge range minimum 60 meter. Dan jarak pengereman stop distance maksimum 12 meter pada kecepatan 32 km per jam. Oke, dan yang terakhir dari tipe foam tender adalah tipe foam tender 6 yang memiliki kapasitas tangki air minimal 1.200 liter dan memiliki tangki foam konsentrat minimum 12% dari kapasitas tangki air, serta kapasitas tangki tepung kimia kering atau dry chemical powder 250 kg, kapasitas pompa minimum 1.500 liter per menit dan kapasitas pancaran utama busa minimum 900 liter per menit. Dilengkapi dengan handlines, nozzle di bawah dan di depan kendaraan, serta monitor, mampu berakselerasi 80 km per jam dalam 25 detik. Kecepatan minimum 110 km per jam. Jarak pancaran rata-rata atau discharge range 27 meter. Dan kecepatan jarak pengereman atau stop distance maksimum 12 meter pada kecepatan 32 km per jam. Kemudian, Rapid Intervention Vehicle atau yang disebut RIV memiliki kapasitas tepung kimia kering atau dry chemical powder 250 kg. Akselerasi dari RIV tersebut adalah 80 km per jam dalam 25 detik dan kecepatan minimum yaitu 110 km per jam. Sedangkan jarak pengereman atau stop distance maksimum 12 meter. Oke, yang terakhir ada firefighting boot. Memiliki kapasitas tangki foam minimal 300 liter. Discharge rate minimal 1.800 liter per menit. Dilengkapi bahan pemadam foam dan peralatan pertolongan di perairan. Antara lain yaitu Global Position System. Yang kedua, alat pemantau kedalaman. Yang ketiga, binokular. Yang keempat, radio komunikasi. Dan yang terakhir yaitu baju pelampung. Oke, itu saja kendaraan utama yang dimiliki oleh unit PKPPK. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang kendaraan pendukung unit PKPPK. Kendaraan pendukung PKPPK. Di sini kita memiliki beberapa macam kendaraan pendukung yang digunakan untuk PKPPK beroperasi. Langsung saja, yang pertama yaitu komando car. Komando car sesuai dengan namanya yaitu komando atau yang disebut yang memberikan perintah atau arahan. Oke, komando car harus disediakan pada bandara udara untuk PKPPK kategori 6 ke atas. Selanjutnya ada nurse tender atau mobil pemasok bahan pemadam. Harus disediakan pada bandar udara untuk PKPPK kategori 6 ke atas
dengan kapasitas air minimum 8.000 liter dan kapasitas pompa minimum 3.000 liter per menit, dilengkapi dengan headlights. Kecepatan maksimum non-standard sekurang-kurangnya 100 km per jam dan jarak pengereman atau stop distance maksimum 12 meter pada kecepatan 32 km per jam. Ini adalah kendaraan pendukung, yaitu ambulans. Ambulans harus disediakan di bandar udara untuk PKPPK. Terdapat 3 kategori untuk ambulan ini beserta unitnya. Yang pertama, yaitu kategori 8 sampai dengan 10, sekurang-kurangnya 3 unit kendaraan ambulan. Kemudian, kategori 6 dan 7, sekurang-kurangnya 2 unit kendaraan. Kemudian yang terakhir, kategori 1 sampai 5, sekurang-kurangnya 1 unit kendaraan ambulan tersebut. Selanjutnya, ada kendaraan serbaguna. Sesuai dengan namanya, kendaraan ini multifungsi yang digunakan oleh unit PKPPK saat beroperasi. Kendaraan serbaguna ini harus disediakan pada bandar udara untuk PKPPK kategori 8 ke atas. Selanjutnya, ada mobil pos komando bergerak atau mobil command post. Harus disediakan di bandar udara kategori 7 ke atas. Kendaraan pendukung yang terakhir adalah rescue boat. Dilengkapi dengan peralatan pertolongan di perairan, petunjuk arah, alat pemantau kedalaman, binokular, radio komunikasi, dan live raft. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jikalau video ini berkenan, silakan di-share ke teman, kerabat, dan keluarga kalian. Terima kasih and see you.